Istri harus melakukan poin-poin berikut ini. Apalagi ketika sang suami itu doyan, istri juga doyan. Kabar baiknya, aktivitas aljima mantap dan juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji panduan-panduan penting yang harus dilakukan oleh seorang istri sebelum melakukan aktivitas aljima. Seperti apa itu? Mari kita kaji bersama. Mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan bersama yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Khutwatun, beberapa langkah muhimmatun yang penting qoblal jima'i, sebelum melakukan aktivitas aljima. Hunaka di sana ba'dul khutwati, sebagian beberapa langkah al-muhimmati yang penting, allati yajibu an tattabi'iha, yang seharusnya engkau mengikutinya qoblal jima'i, sebelum melakukan aktivitas aljima. Wahia, adapun beberapa langkah-langkah itu: 1. Ghuslul fammi, adalah membasuh mulut, wal asnani, dan membasuh gigi, jayidan, dengan baik. Yang pertama dari sekian langkah yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah membasuh mulutnya, berkumur, dan juga membasuh giginya pakai pasta gigi. Lakukan dengan baik biar mulutnya tidak bau harum, suami bertambah lengket dan suami bertambah syahwat. Kemudian yang kedua adalah wat'u rawaiha itriyah, memakai atau meletakkan beberapa aroma parfum, muthiratan, aroma-aroma yang membangkitkan, yang merangsang, lizauji, pada sang suami. Untuk urusan parfum ini beda suami, beda istri, kadang kesenangannya dan kesukaannya beragam. Yang penting standarnya adalah wewangian yang membuat suami ini bangkit syahwatnya. Kemudian yang ketiga, ifragul mathanati, adalah mengosongkan kandung kemih, kandung kencing. Karena perlu diingat bahwasannya istri ini ketika mengalami orgasme, ia bisa keluar kencingnya sampai terkencing-kencing. Makanya untuk mengantisipasi agar ranjang kasur ini tidak terkena najisnya kencing, kosongkan kandung kemihnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ghuslul mantiqati tanasuliyati jayidan, membasuh alat reproduksi dengan baik, membantu wilayah-wilayah reproduksi dengan baik. Karena ketika melakukan aktivitas aljima, biasanya sang suami ini akan melakukan penjilatan, hisapan, ciuman pada beberapa wilayah reproduksi seperti wilayah selangkangan, bahkan misve, seperti itu. Jadi perlu dibasuh dengan baik biar suaminya semakin lengket, semakin menikmati aroma tubuh istri. Kemudian yang kelima, at-tajfifu jayidan minal amami ilal khalfi, keringkan dengan baik, dikasih handuk, dikeringkan, lakukan minal amam, dari depan, ilal khalfi, sampai ke belakang. Biar tidak basah, karena kalau basah ini syahwat ini mengendur. Syahwatnya juga melemah karena aliran darah itu tidak berjalan dengan baik seiring dengan dingin atau basah yang ada pada wilayah itu. Kemudian yang nomor 6 adalah tanawuluku biminal ma'i, minumlah secangkir air biar nanti bertenaga, siap untuk memompa, siap untuk dipompa, siap untuk goyang. Jadi tenaga itu segar, seperti itu. Kemudian yang nomor 6 adalah irtida umala bisa muthirah, memakai pakaian-pakaian yang merangsang, baju-baju yang merangsang, seperti menggunakan bikini, atau menggunakan celana dalam, atau menggunakan pakaian-pakaian yang transparan. Ini akan menjadikan pasangan ini bangkit syahwatnya. Ini adalah panduan yang nomor 7. Karena kalau menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup, pakaian-pakaian yang tidak terbuka atau tidak transparan, biasanya kurang memikat.
Kemudian yang nomor 8 adalah ghuslul yadaini jayyidan, membasuh kedua tangan dengan baik. Jadi sang istri juga perlu memperhatikan yang terakhir, membasuh kedua tangan dengan baik. Dengan melakukan hal-hal berikut ini akan menjadikan hubungan seksual atau al-jima yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan semakin mantap, semakin baik, dan hubungannya juga sehat. Jadi saya ulangi ya, yang pertama adalah membasuh mulut, berkumur, membasuh gigi, lakukan dengan baik, lakukan dengan bersih. Bersihkan mulut itu apalagi setelah makan jengkol atau makan petai. Kemudian yang kedua adalah memakai bau-bauan, bau-bau parfum yang membangkitkan suami, menjadikan suami ini terpikat dan terangsang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengosongkan kandung kemih, mengosongkan air seni, kencing dulu. Antisipasi, ditakutkan istri ketika orgasme malah sampai terkencing-kencing. Padahal ia belum kencing sebelumnya, akhirnya tambah parah. Kemudian yang keempat adalah membasuh wilayah reproduksi atau alat reproduksi, lakukan dengan baik. Jangan sampai baunya apek, baunya tidak enak. Dan yang kelima, lakukan pengeringan, diusap dengan handuk. Lakukan dari depan ke belakang, biar hot, biar tidak dingin, tidak basah dengan air. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ada meminum secangkir air putih. Meminum segelas air putih biar segar, biar semangat ketika mompa, ketika goyang, dan lain-lain. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah memakai baju-baju yang merangsang. Memakai pakaian-pakaian yang merangsang seperti bikini dan macam-macam, atau menggunakan pakaian yang transparan. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua tangan, lakukan dengan baik. Sejatinya panduan-panduan ini tidak hanya berlaku untuk istri, tapi juga berlaku untuk suami. Kalau suami pengen istrinya itu harum, baunya enak, baunya segar, maka sejatinya istri juga pengen suaminya baunya harum, segar, mulutnya, giginya, bahkan alat kemaluannya, selangkangannya juga harum dan bersih. Kalau ini dilakukan oleh pasangan, baik suami dan istrinya, maka akan menjadikan jima ini sehat, bersih, dan istimewa. Paham ya? Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan pada kajian berikutnya kita akan mengkaji hal-hal yang perlu dilakukan setelah jima itu selesai atau setelah selesainya melaksanakan hubungan intim. Bisa dipahami ya? Mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal.